Hi, good day learners. I'm Andrew and I'm education consultant. Selama ini saya sebagai education consultant sudah membimbing puluhan murid baik di Indonesia ataupun di Singapura, di international program ataupun reguler untuk memperbaiki nilai-nilai sekolah di pelajaran Inggris, matematika, science especially. And also I've had ada belasan murid saya yang sudah mendapatkan beasiswa ke Singapura full. Nah, dalam video kali ini saya pengen banget berbagi beberapa pengalaman saya dan beberapa ilmu yang sudah saya peroleh selama ini, terutama tentang apa bedanya materi matematika kelas 3 SMP di Singapura dan juga materi matematika kelas 3 SMP Indonesia, bedanya apa ya. Dan langsung aja kita mau bahas soal-soal berikut ya. Langsung saya share screen. Oke, buat teman-teman yang saat ini ada di international school, hopefully this video will help you to prepare for your exam. Dan buat teman-teman yang sekarang duduk di kelas 3 SMP dan belum pernah tahu gimana sih mata pelajaran di Singapura atau di international school, it's a good time for you to know bedanya apa sih antara matematika kelas 3 SMP di sekolah kalian dan juga kelas 3 SMP matematika di international school atau yang ada di Cambridge, di UK atau Singapura, Malaysia ya, tanpa harus membayar mahal. Dan buat para orang tua yang lagi nonton ini juga bisa rekomen anak-anak kalian untuk nonton ya, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen ya. And if you find this video is helpful for you, bermanfaat, bisa like, share, and subscribe. Oke, dan saya akan bahas juga mata pelajaran lain seperti English, Physics, Chemistry, Biology. Nah, kali ini saya akan fokus ke matematika dulu. Oke, kita langsung ke sini ya. So this is from Maristella High School. Nah, Maristella High School ini salah satu sekolah di Singapura. Secondary Tree ini saya ada bahas di video saya yang satunya. Belum saya publish just yet ya, tapi saya akan publish soon in this channel tentang perbedaan dari sistem pendidikan Indonesia dan Singapura ya. Jadi kalau di Indonesia itu setelah SD kelas 6 nanti ada SMP 1, 2, 3. Kalau di Singapura setelah primary 6 ada secondary 1, 2, 3. Oke, nah this is from 2016 and 2 hours 30 minutes ini waktu yang diberikan untuk ujian ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kita bahas ya. Jadi dulu ya ini totalnya 100 ya marknya. Oke. Jadi dulu saya memang pernah belajar di Singapura ya. Jadi buat yang belum kenal ya, saya dari SMP kelas 3 dapat beasiswa ke Singapura di Saint Joseph Institution, lalu lanjut ke Anglo Chinese Junior College dan juga ke NUS. Oke. Dan sekarang saya sebagai education consultant for a number of school students and scholars. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Untuk SMP kelas 3 matematikanya seperti ini ya. Given that minus 1A 3 and minus 5B minus 1. Jadi ini A-nya di antara minus 1 dan 3, B-nya di antara minus 5 dan minus 1. Where A and B are integers. Jadi integers ini adalah bilangan bulat. Oke, kita langsung aja untuk mengerjakan soal seperti ini harus tahu A-nya apa aja, B-nya apa aja. Kita coba list down bilangan bulat antara minus 1 dan 3 ya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau di sini 3 ini nggak ada sama dengannya di bawahnya. Nah, kalau minus 1 kan ada, berarti termasuk minus 1-nya juga adalah A. Kalau ini 3-nya bukan termasuk A. Oke, jadi that's A, and then B is from minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, and minus 1. Ya, these are A and B. Nah, pertanyaannya adalah the greatest value of AB. Berarti greatest adalah paling gede. Nah, paling gede kalau kita lihat di sini semuanya negatif ya, negatif, negatif, negatif. Berarti untuk bisa mendapatkan value yang paling gede, kita tentunya mau yang positif ya, berarti dikaliin negatif juga. Negatif kali negatif jadi positif kan ya. So obviously yang ini
quite straightforward. A times B-nya ini adalah minus 1 times nilai B yang paling gede, which is minus 5. So the answer is 5. Yeah. So this is 5 for the first one. Now the second one, the smallest possible value of A over B squared. Ya. Smallest berarti paling kecil. Ya. Dan A over B square itu adalah perfect cube. Nah, cube itu adalah pangkat 3. A perfect cube number adalah angka-angka yang merupakan hasil pangkat 3. So perfect cube numbers contohnya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, atau 4 pangkat 3. Ini adalah contoh-contoh dari perfect cube. Ya. Nah, karena ini A per B square berarti bisa jadi ini pecahan juga, seperti 1 per 1 atau 1 per 8 atau 1 per 27 atau 1 per 64. Ya. Jadi karena ini pangkat 3 juga bisa jadi negatif. Ya. Negatif bisa minus 1, bisa minus 8, bisa minus 27. Kenapa bisa negatif? Karena kalau kita lihat minus 1 pangkat 3 kan jadi minus 1. Ya, minus 2 pangkat 3 juga jadi minus 8 gitu ya. Jadi these are different possibilities. Tentunya juga bisa minus 1 per 1, bisa minus 1 per 8, bisa minus 1 per 27, and so on. Gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan, karena kita sudah tahu kalau ini adalah perfect cube, langsung aja kita cari B square ya. Di sini ada B square ya. B square ini berarti adalah B kuadrat, tapi B kuadrat ini harus perfect cube. Ya, gimana caranya? Angka yang dikuadratkan untuk bisa menjadi cube itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu angka 1. Ya, 1 kuadrat dengan 1 pangkat 3 sama. Ya. Jadi ya sudah, berarti B-nya ini kemungkinan besar adalah minus 1 ya di sini ya. Karena kalau 2 kan nggak mungkin, 2 kuadrat itu nggak bisa menjadi angka perfect cube. 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat nggak bisa perfect cube semua ya. Berarti kalau B-nya adalah minus 1, nah kita ada A divided by B square ya, atau A per B square. Kalau B square-nya adalah hasil perkalian, square berarti pasti 1, nggak mungkin minus ya. Hasil square itu nggak ada minusnya. Ya, nah tinggal A-nya ini untuk bisa jadi smallest ya, ada 2 kemungkinan ya. Karena ini perfect cube hanya bisa minus 1 atau 1 per 1 ya. Yang mana yang lebih kecil? Tentunya smallest is this ya. So the answer for this is obviously minus 1 gitu ya. Jadi itu that's for number 1. Oke. Ya, kalau ada yang masih belum jelas, don't worry, try to follow ya. This is just first video ya. I will make upcoming videos yang membahas topik demi topik untuk bisa memahami matematika ini lebih dalam lagi. Oke, so let's move on to number 2. Oke, now simplify. Simplify artinya adalah sederhanakan, menyederhanakan ya. P minus 1 Q square to the power of 5 divided by 2PR to the power of minus 4 divided by atau over, ini biasanya disebut over gitu ya. 3QR cube 2P to the power of minus 2 Q cube to the power of 0. Nah, leaving your answer in positive index notation. Positive itu berarti pangkatnya jadi positive index notation. Oke, sekarang kita lihat di sini ada pangkat 0 ya. Semua yang pangkat 0 itu pasti menjadi 1 ya, mau 5 pangkat 0, 200 pangkat 0 itu pasti nilainya 1. Oke. Jadi di sini ada shortcut ya, kita bisa get rid of this. Nah, next, langsung aja kita simplify. Ya, kita simplify, kita mulai dari yang atas ini. P minus 1 itu berarti adalah Q square. P minus 1 itu berarti per P, gitu ya. Pangkat 5. Ya, karena ini adalah pembagian. Ya. Pembagian ini 2P
dibagi R pangkat 4. Ya, R pangkat min 4 jadi R pangkat 4 ya. Ini. Nah, karena ini pembagian, kita bisa ubah jadi perkalian ya. So when we want to change this into multiplication, caranya gimana? Kalau kita ubah ini jadi perkalian, ini yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Ya, kita ubah gitu ya langsung. Jadi adalah R pangkat 4 per 2P. Ya, langsung aja kita change this. Oke, jadi ini R pangkat 4 over 2P. 2P gini ya. Nah, R to the power of 4 over 2P. Nah, yang di bawah ini ada langsung kita buka bracketnya ya. Let's open the bracket. Kurungnya kita buka. 3 pangkat 3, Q pangkat 3, and R to the power of 3. Ya. Atau R cube. Oke, ya gini. Nah, next kita coba gabungkan ya antara yang atas dulu ya, antara yang kiri dan kanan. Ya, kalau kita gabungkan, oke, before that let's open the bracket. Q square di pangkat 5 jadi Q pangkat 10. Ya. P to the power of 5 jadi P pangkat 5. Di bawahnya gini ya. Nah, di sini dikali R pangkat 4 dan di bawahnya dikali 2P. Berarti di sini jadi 2, P-nya jadi pangkat 6. Karena 5, P pangkat 5 dikali P, jadi P pangkat 6 gitu ya. So, we have this, ya, per yang di bawah 3 pangkat 3 berapa? 3, 9, 27 ya. 27, Q cube, and R cube. Gini ya. Nah, karena ini ada per, ya, Q pangkat 10, R pangkat 4, per 2P pangkat 6, ada per lagi. Ya, so actually this one we can move this whole thing. We can move it here. Nah, jadi ini sebetulnya bisa diginikan ya. Oke, so we can do this. Dikali 1 per ini ya. Nah, sebetulnya sama aja. Oke, so once we get this, all we need to do is to simplify. Dicoret nih, Q pangkat 10 yang sama-sama ada Q juga, Q pangkat 3. Jadi Q pangkat 10, Q pangkat 3 dicoret jadi Q pangkat 7. Nah, terus R pangkat 4 dan di sini R pangkat 3. Jadi R Q pangkat 7, R dibagi 2 times 27 berapa? Oke, right, 54. And then ini P pangkat 6. Nggak ada P lainnya, ya berarti 54P to the power of 6 like this. Okay, so this is the answer for number 2. Number 2 ya. Nih. Q to the power of 7 R over 54P to the power of 6. Oke, lanjut kita coba number 3. Ya, sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan atau anything you want to ask, please write in the comment and let's do number 3. Factorize. Factorize itu berarti dijadikan bentuk faktor. Contohnya adalah A dikali B kali C, jadi bentuk perkalian. Ya. Nah, di sini ada R square, R, Q. Oke, yang pertama kita harus lihat di mana kita bisa coba sederhanakan, dikelompokkan berdasarkan common factor. Ya, common factor itu adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh kedua angka itu. Ya, so what I will do is to change this into this position. R square plus 52Q plus 4QR. Ya, jadi dari sini kita ubah aja urutannya supaya ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 169 minus R square. Nah, sekarang tinggal dikasih kurung aja supaya kita bisa fokus di masing-masing yang di dalam kurung. Oke. Nah, yang sebelah kiri itu if you realize 169 itu adalah bentuk kuadrat. It's a square number. Ya, kalau tadi kita bahas tentang cube number,
ya, perfect cube number, kita juga ada perfect square number, yaitu angka-angka kuadrat seperti 1, 4, 9, 16, ya. Dan 169 itu adalah perfect square juga. Nah, karena itu adalah perfect square, remember kalau ada aturan atau rumus di mana A square minus B square equals to A plus B, A minus B. Ya, sudah diajarin belum sekolah? Kalau belum ya it's new, try to remember that ya. Jadi di sini 169 is a square of 13 ya. Jadi ini sebetulnya adalah 13 plus R and 13 minus R. We can simplify this like this and then ini bisa jadi 52Q divided by 4 is 52 divided by 226, 13 ya. Jadi 13 plus R. Oh, look at this. Beautiful. Jadi ini ada 13 plus R. Yang sebelah kiri juga ada 13 plus R. Gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan factor out 13 per R-nya. Lalu di sini jadi 13 minus R plus 4Q. Oke. Nah, so yeah, this is the answer. I think that's about it. Nggak bisa disederhanakan lagi. So this is the final answer for number 3. Okay, next. Make X the subject. Nah, subject itu berarti dijadikan sebelah kiri dari sama dengan. Ya, ini kan sama dengannya di tengah sini ya. Nah, subjeknya itu yang sebelah kiri. Nah, ini yang perintahnya adalah make X the subject of the equation, berarti X-nya ini harus ada sebelah kiri sama dengan. Ya, gimana caranya yang sebelah kanan ini, X ini nggak boleh ada. Karena subjek itu semua harus jadi satu di sebelah kiri. Ya, nah kita coba kerjakan. Di sini ada penjumlahan. Susah kalau ada pecahan lalu ada penjumlahan. Nah, kita harus jadikan sama-sama satu pecahan ya, satu pecahan dulu. Caranya gimana? One itu adalah angka dibagi angka itu sendiri. Misalkan 5/5 itu kan satu ya. 12/12 itu kan satu ya. In this case we can change 1 into 2y dibagi 2y ya. Jadi penyebutnya kita samakan ya. By the way ya, penyebut itu bahasa Inggrisnya adalah denominator ya. Jadi pecahan, every fraction itu pecahan ya. Every fraction itu yang bagian atasnya itu adalah numerator atau pembilangnya, di bawahnya adalah denominator. Gitu ya. Oke, so we have to make the denominator the same. So in this case sama-sama dibikin 2y sehingga kita punya we have an equation like this. It looks like this ya. Jadi 2x square equals to y minus x square ya, y minus x square divided by 2y berarti langsung plus 2y ya, dan ini semua nanti divided by 2y ini ya, per 2y ya, dan berarti ini 2y ini bisa dikalikan dengan yang sini ya, karena ini sudah jadi satu pecahan tuh. Oke. Nah, so let's multiply that. Jadi 2x square multiply by 2y equals to, di sini ada y minus x square plus 2y. Y plus 2y kita jadikan satu jadi 3y minus x square. Oke, di sini jadi 4x square y ya equals to 3y minus x square. Nah, ini x square-nya masih ada di kanan. Nah, kita harus pindah ke sebelah kiri. Jadi 4x square y plus x square equals to 3y. Oke. Since we want to change and make it a subject, ya kita keluarkan dulu factor out jadi 4y plus 1 equals to 3y. Gini ya. Kita mau keluarkan sehingga kita dapat x square equals to 3y divided by 4y plus 1. Nah, gini, oke. Nah, ini kita sudah dapat
subjeknya x square, tapi karena pertanyaannya adalah make x the subject ya, x the subject. Jadi x ini bukan x square ya. Ya, subjek ya kita harus jeli, harus jawab pertanyaannya. So x is equals to plus minus ya, karena tadi x square, ini x-nya ya akar kuadratnya aja ya. So 3y over 4y plus 1 ya. So it's 3y over 4y plus 1. Okay, so this is the answer for number 3B. Okay, ya. Oke, following so far, bisa ngikutin ya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa tulis di kolom komen ya. Dan kalau misalkan nanti ada kesempatan ya, I will try to discuss in more detail. Oke, tentang topik by topik. Oke, so let's try to do one more question ya. Satu lagi nih, masih ada sedikit waktu, bisa kita coba number 4. Let's try number 4. Nah ini, oke. The curve itu kurva ya. Y equals to 2x plus 2x plus 3 cuts the y-axis at 0.-8. Nah, artinya cuts itu memotong ya. Kalau ada Cartesian diagram ya, diagram Cartesius gini ya, itu y-axis itu yang vertikal ya, yang berdiri vertikal ini dipotong di -8. Berarti ini bersentuhan dengan -8 di sini ya, kurang lebih di sini -8. Nah, di sini kita bisa lihat ini X, ini ada X juga. Berarti ini adalah grafik dari X kuadrat. Ya, grafik X kuadrat. Kalau angka koefisiennya ini positif, ya, di samping kiri ini, misalkan X kuadrat plus 2, atau X2, X kuadrat, 5X kuadrat, pokoknya angkanya positif, itu pasti bentuknya kayak gini. Something like this, gitu ya. Kalau negatif itu bentuknya kebalik kayak gitu. Nah, gitu. Oke, nah since this is positive, ya bentuknya kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa bayangkan. Nah, the first question, find the value of K. Find the value of K. Nah, ya gampang. Karena kita sudah tahu ada 0 minus 8. Berarti waktu X-nya 0, Y-nya minus 8. Gitu kan. Ya. Berarti when X is 0, langsung aja rumusnya dimasukin kan. 2x plus 2 berarti 0 plus 2. Ya, x plus k berarti 0 plus k. Ya. Dan di sini y-nya adalah -8. Ya, ini dari soalnya. Nah, kita tahu 0 plus 2 is 2. Ya. And k ya berarti -8 is equals to 4k. Ya, berarti k-nya is equals to -8 divided by 4 which is -2 ya, 2k. Jadi K ini jawabannya adalah -2. Oke, simple ya. Next. Using the value of K, which is -2 di sini ya, find the coordinates of points where the curve cuts the x-axis. Ya, berarti poin-poin di mana kurvanya ini berpotongan dengan x-axis. Berarti ini dan ini ya. Ini poin berapa? Poin apa aja ya. Oke. Nah, berarti kalau cuts x-axis itu pasti Y-nya 0. Ya, pasti ya. Nah, kalau Y-nya 0, kita bisa masukin rumusnya ini tadi. 2x plus 2 dan x plus k. Ya. Nah, K-nya kan udah tahu tuh, -2. Berarti -2. Nah, gini kan. X plus 2, X minus 2. Ya. Berarti di sini kita bisa lihat kalau 0 sama dengan 2x plus 2x minus 2, pasti salah satu dari ini atau ini adalah 0. Ya. Karena apa? Karena nggak mungkin kalau suatu bilangan itu misalkan 4 dikali 1 sama dengan 0, kan nggak mungkin. 4 dikali 3 sama dengan 0, kan nggak mungkin. Ya, jadi hanya bisa jadi 0 kalau misalkan 5 dikali 0 atau 0 dikali 1000. Ya, salah satu pasti ada yang 0. Ya, karena ini jelas bukan 0, so the only possibilities are x plus 2 equals to 0 atau x minus 2 equals to 0 gitu ya, karena hasilnya 0.
Nah, kalau x plus 2 equals to 0 berarti x-nya sama dengan minus 2. Kalau x minus 2 equals to 0 berarti x-nya sama dengan 2. Ini ya. Nah, di sini kita tahu kalau berarti waktu y-nya 0, x-nya ada dua kemungkinan, minus 2 atau 2. Ya, which means if we write it here, ya, berarti poin yang sini ini adalah poin minus 2, 0. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah poin 2, 0. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah the answer is minus 2, 0 n, ya, ada 2 points ya, n 2, 0. Okay? Yeah, so this is the answer for number 4 part B. Ya, jadi kita sudah bahas beberapa hal di dalam video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke part 2, okay? And for if you find that this video is helpful, silakan bisa like, share, subscribe ya, dan kita akan lanjutkan lagi soal-soal matematika kelas 3 SMP di video berikutnya. Okay, so hopefully it's useful for you and have a good day and all the best for you learners. Okay. Goodbye.